Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa lagi, walaupun sebenarnya kita tidak bertatap muka secara langsung. Dan tak lupa kita sampaikan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan sering-sering memperbanyak salawat kepada beliau, kita bisa mendapatkan syafaatnya dan dimasukkan dalam jannahnya. Oke, mudah-mudahan kita sama bertemu di sana. Oke, lanjut saja. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali penggunaan aplikasi saya, dan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, baik yang melalui chat langsung japri maupun pertanyaan yang ada di grup, atau yang melalui kolom komentar video dan lewat blog ya. Oke, langsung saja saya menuju ke aplikasinya. Saya open file dulu, buka file dulu. Nah, di sini ada berapa ya? 1 2 3 4, ada 4 aplikasi. Nah, jadi saya ambil contoh kasus saja ya, karena semuanya sama, bentuknya sama. Nah, di sini saya buka permenpannya dulu ya. Oh ya, alhamdulillah ya. Sekarang angka kredit semuanya di bawah naungan Permenpan. Kalau dulu ada yang di Permenkes, ada yang di Permenpan, ada 2. Jadi bingung, ambigu kita mau pakai yang mana dulu. Sekarang alhamdulillah ya, semuanya di bawah naungan Permenpan angka kreditnya terakhir. Oke, pertanyaan yang sering muncul yaitu, Mas atau Bang, Pak, tolong dong dibuatin yang angka kredit untuk 3A, 3B, 2C, 2D. Oke, jadi saya mau jelaskan bahwa di aplikasi saya itu, ini ya, ada pertama nih, saya menjelaskan bahwa untuk fungsional angka kredit itu ada 2 jenis ya. Jabatan fungsional terampil ya, kategori keterampilan ini yang saya blok keterampilan. Nah, terampil ini ada dibagi terampil itu sendiri, mahir, dan penyelia. Aplikasi saya, sekali lagi, aplikasi saya itu sudah merangkum tingkat terampil, mahir, dan penyelia, baik mulai dari 2C, 2D sampai ke 3D. Itu yang pertama. Yang kedua, aplikasi saya juga itu sudah include dengan kategori, dengan jabatan fungsional dengan kategori ini, profesi keperawatan atau nurse, atau kategori ahli ya, jenjang ahli. Nah, jenjang ahli ini terdiri dari ahli pertama, terblok semua, ahli pertama, ahli muda, madya, dan utama ya. Jadi mulai dari 3B, 3C, 3D ya, sampai 4D. Jadi aplikasi saya udah include semuanya. Jadi jangan bertanya lagi atau meminta lagi, Bang tolong bikinkan yang 3B, 3C. Nggak usah, aplikasi udah include semua di situ. Nanti tinggal memilih di aplikasinya. Nih saya kasih contoh nih. Nih saya oke dulu ya. Masih oke. Ini saya kasih contoh nih. Ini contoh yang ini, umpamanya milih nih, yang mana mau milih apa, S1 atau D3 nih. Ketika memilih D3 umpamanya, sekarang teman-teman itu berada di tingkatan mana, di kategori mana nih, di sini nih. Nah, ini itu banyak opsi pilihannya ya. Ketika umpamanya teman-teman berada di sini nih, di pengatur tingkat 1, berarti 2D ya, berada di sini mau ke 3A nih, berarti teman-teman di sini pilihnya pengatur muda tingkat 1. Nah, ini
berarti langsung ke 3B. Umpamanya nih milih lagi penata, nah tuh udah langsung 3C nih ya yang seblok nih ya. Jadi Kak tolong dong Kak bikinkan ini, aduh, padahal tinggal milih di sini nih ya, tinggal milih di sini. Oke ya, ini makanya saya bikinkan database seperti ini, artinya ini udah terangkum semua teman-teman. Jadi teman-teman tinggal milih aja, tinggal make. Nah ada lagi nih Kak, kok kategori pelayanan ini nggak masuk Bang Mos, ini kategori ini nggak masuk. Nah oke, sorry, saya scroll kejauhan ke atas, maksudnya ke tabelnya. Mana tabel? Nah ini dia tabelnya. Oke, di sini kalau dulu itu masih ada kategori pendidikan ya dicantumkan, cuma di sini nggak ada. Tapi nggak masalah, karena ketika pengkategorian yang terdahulu itu nggak ada, artinya ketentuan itu masih berlaku sampai sekarang gitu. Tidak semata-mata bahwa ini mencabut semua aturan yang ada di yang lalu. Ketika di aturan ini nggak ada, berarti di aturan kita ngambilnya di aturan lama. Nah maksudnya gitu, di penjelasan di butirnya ada kok di atas mengenai aturan pembuatan dupa penyakit ini. Oke, jadi langsung saja nih. Jadi saya nggak mengambil poin ini, poin pengkajian keperawatan, poin implementasi, mana lagi nih, poin evaluasi, poin dokumentasi, ini poin yang ketiga asuhan ya. Nah, ini saya nggak ngambil lagi, jadi saya ngambil langsung di ortoknya nih, melakukan ini ya, melakukan komunikasi, melakukan edukasi. Saya nggak ambil poin ininya lagi ya, ini kan subjudul nih, saya nggak ambil subjudulnya lagi, saya langsung ke ortuknya, ambilnya di situ teman-teman. Jadi mana unsur pengabdian masyarakatnya ya, tergantung. Kalau di sini ada unsur pengabdian masyarakatnya, berarti di aplikasinya juga ada tuh. Nah di sini Mas mau melihat isi aplikasi yang ada di sini ya, di sini melihatnya di data master. Nah inilah ya, ini semua orang tugasnya yang saya masukkan di sini. Ini semua, ini yang untuk D3 nih, ini kolom yang untuk D3, ini kolom untuk yang satu keperawatan. Angka kreditnya, asal angka kreditnya ini, yang merah ini angka kredit asal. Contoh, enggak, saya kasih contoh ini ya, melakukan pengkajian individu ini 0,01, di aplikasi saya 0,1. Ketika ya untuk kategori terampil ya, ketika si kategori mahir mau memakai ini nggak apa-apa, dia mengambil seluruh angka kredit ini 100%, sama dengan juga penyelia. Nah berbeda ketika melakukan pengkajian keluarga nih, yang ini ya, nilai dasarnya itu untuk pengkajian perawat mahir. Tapi ketika si terampil ini mau memakai ini ya, si terampil ini mau memakai bidang ini, maka dia hanya mencaplok 0,22 ini, dia hanya mencaplok 80%. Jadinya ini ya, ini rumusnya 80% dari 0,2. Nah nilainya 0,0016. Kalau beda dengan penyelia, ketika ingin melakukan pengkajian keluarga, maka nilai 0,22 ini dia caplok semua 100%. Seperti itulah juknisnya. Oke ya Bang, ada yang salah angka kredit tuh, ketinggian. Nah silahkan dikoreksi di nilai yang merah ini ya, karena nilai dasarnya di sini. Ini ya, nilai dasarnya di sini. Oke. Kemudian tuh kemarin ada bahas dulu juga, Bang yang 3A S1 kok nggak ada ya. Nah di juknisnya ini, bukan di juknis sih, karena memang yang pertama di berdasarkan tabelnya ini itu jenjang profesi itu langsung ke 3B nih.
Mengapa langsung jenjang ahli pertama ke 3B? Karena profesinya itulah dia langsung ke 3B. Ketika dia tidak profesi, hanya keilmuannya aja, sama tuh. Contoh nih, S1 kedokteran, dia tidak ngambil dokternya, profesinya, maka dia 3A ketika dia terangkat. Begitu juga dengan apoteker nih, ngambil keilmuannya aja, dia nggak ngambil profesinya dia, maka dia terangkatnya nanti di 3A. Cuma ketika dia ngambil profesinya sebagai dokter, sebagai apoteker, sebagai nurse, begitu juga dengan bidan, ngambil profesi bidannya, maka dia langsung kategori 3B, bukan lagi 3A. Karena kenapa? Nggak ada tuh rank tugasnya yang untuk 3A S1. Nih cari aja tuh ke atas nih, di kolom atas nih uraian tugasnya, ada nggak untuk 3A? Di sini nggak ada urtuknya. Kalau angka kreditnya ada, cuma urtuknya nggak ada. Kenapa saya bilang angka kreditnya ada, urtuknya nggak ada? Ya karena itu tadi mekanisme 80% tadi, yang 80% tadi. Nah, coba ya, mana nih yang profesi keahlian, coba ya, untuknya ada apa enggak ini? Kalau saya lihat sih nggak ada, memang nggak pernah lihat tuh. Baik yang untuk coba saya koreksi dulu, saya ke atas dulu ya. Nih ahli utama, ini udah ke ahli utama. Alhamdulillah udah ke ahli utama. Ahli muda, scroll lagi ke atas. Nah ini ahli pertama nih, ahli pertama ya, ahli pertama langsung mengacu ke 3B tadi itu juga sih ya. Berarti memang nggak ada angka kreditnya untuk 3A, kayak saya ralat tadi ya. Nah ini yang selanjutnya ini untuk D3 ini. Nah iya, perawat penyelia untuk D3. Jadi urtuknya pun, uraian tugasnya pun langsung ke nih ahli pertama nih, enggak. Nah jadi ketika Anda sudah S1 kemudian sudah menyelesaikan profesinya, baik yang bidan, perawat, apoteker, kemudian diangkat 3A, ya datangilah ke BKD setempat, minta dikoreksi, kok 3A, seharusnya 3B berdasarkan permenpannya ini nih. Mana nih, berdasarkan permenpannya ini langsung ke 3B, nggak ada 3A, seperti itu ya. Jadi ketika Anda profesi mau bikin aplikasinya dengan 3A ya nggak ada ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf, aplikasinya itu nggak ada untuk 3A. Kalau di saya, kalau sampai memaksakan bikin ya tuh, saya nggak tahu lagi, saya nggak bingung jawabnya. Saya hanya menyarankan ya minta dikoreksi SK-nya. Oke, lanjut. Apalagi ya yang sering dipertanyakan? Oh ya, masalah ini, masalah tak atasan pejabat penilai. Nah, untuk atasan pejabat penilai di sini untuk atasan langsung dulu ya. Kalau yang di puskesmas itu atasan langsungnya itu pimpusnya. Di sini pimpusnya. Nah, kemudian atasan pejabat langsungnya itu, nah di sini itu kepala dinas
Karena kenapa? Berdasarkan struktur organisasinya. Ini kita acuannya ke struktur organisasi. Salah saya mana ya? Struktur organisasi. Coba saya lihat. Nah, nih struktur organisasi. Mana nih struktur organisasi? Struktur organisasi. Coba saya lihat dulu. Nah, ini struktur organisasinya. Ya, struktur organisasi ini di Kepala Dinas Kesehatan, ini UPTD. Jadi kelompok UPTD yang ada di bawahnya itu langsung ke kepala dinas. Jadi jangan saya ini atasan pejabat langsung, saya kepala puskesmas. Nih atasan pejabat penilai kepala puskesmas, di sini KTU-nya. Jangan, bukan seperti itu. Nih lihat nih. Struktur organisasi berdasarkan Permenkes nomor 49 ya tahun 2016. Pedoman teknis. Nih judulnya di atas nih. Nih. Oh, sorry. Ini saya. Ya, Permenkes 49 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Perorganisasian Dinkes Provinsi Kabupaten Kota. Ya. Nih, halaman 36. Ini yang menjawab. Mudah-mudahan ini bisa menjawab semua ya. Jadi di sini itu kepala puskesmas, di sininya kepala dinas. Oke. Kemudian kalau di sini pimpusnya PLT bukan definitif, tidak definitif, maka diisikan di sini. Kalau teman-teman yang berada di rumah sakit, maka di sininya diisi kabit kepala bagian bidang pelayanan. Di sini kepala ruangan, kemudian di sini dipilih ya. Karena kenapa? Agar di hariannya bisa yang bertanda tangan karunya atau pimpusnya di sini. Karena yang untuk di SKP-nya yang bertanda tangan di sini itu ini saya. Karena yang bertanda tangan di sini ini khusus yang definitif aja. Pejabat definitif yang bertanda tangan di sini. Kalau di sini bisa tuh pejabat yang tidak definitif, PLT Pimpus, PLH Pimpus atau kepala ruangan. Kalau di sini harus pejabat definitif. Begitu juga di sini harus pejabat definitif. Mengapa? Karena petunjuknya seperti itu juknisnya. Baca lagi juknisnya nih, juknis SKP. Ya. Oke, mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini bisa menjawab semuanya. Mudah-mudahan tolong bisa dipahami. Jika masih ada kendala lagi, silakan komen dah, bertanya baik di kolom komentar atau di WA group. Bagusnya di WA group sih, jangan japri lah, biar kita saling share ilmu ya. Jadi bisa langsung mungkin teman-teman punya pertanyaan yang sama, jadi satu kali jawab aja, jadi pertanyaan nggak berulang-ulang. Kalau japri itu repot ya, berulang-ulang. Jadi berulang-ulang saya jawabnya. Kalau di grup kan bisa dibaca sama yang lain, biar grupnya juga lebih interaktif juga. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat.